Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dari Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, di tangan gue sekarang sudah ada handphone terbaru dari Redmi, teman-teman. Ini adalah Redmi A5. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Redmi mengeluarkan handphone dengan budget yang murah, cuman 1 jutaan kecil aja. Ya, ini adalah Redmi A5. Di video kali ini gue pengen unboxing, ngerasain build quality-nya seperti apa, ngerasain UI-nya kayak gimana, dan bakal cari tahu juga detail spesifikasi dari handphone yang satu ini, serta nanti kita bakal cobain juga kameranya tipis-tipis dan juga kita bakal main game tipis-tipis. So buat lo yang penasaran sama Redmi A5, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari Redmi A5-nya ya. Di bagian depannya di sini ada warna merah putih yang Indonesia banget, terus ada keterangan Redmi A5, ada keterangan logo Xiaomi di sana, dan juga ada keterangan internal storage-nya ada di 128 GB dan juga RAM-nya ada di 8 GB. Tapi ini RAM-nya tidak pure yang 8 GB ya, melainkan dia 4+4, dan di sini ada keterangan 32 megapiksel AI dual kamera, serta untuk layarnya dia ada di 6,88 inci. Di bagian sebelah kanan box di sini ada keterangan powerful octa-core prosesor, terus juga di sini ada secure fingerprint and face unlock, ada logo Redmi A5 juga di sana. Di bagian sebelah kirinya di sini ada keterangan massive battery 5200 mAh, dan juga untuk chargernya dia ada di 15 watt, dan juga masih ada logo Redmi A5 di sana. Di bagian atasnya polosan aja, di bagian bawahnya ini juga polosan aja, serta di bagian belakang boxnya di sini ada beberapa keterangan nilai jual utamanya yang sama kayak di bagian samping kanan kiri boxnya. Terus juga di sini ada keterangan warnanya Midnight Black, dan RAM-nya ada di 4 GB per 128 GB, dibuat di PT Satnusa Persada. Sebenarnya untuk warnanya dia punya 3 pilihan warna seperti yang bisa lo lihat di layar ya. Dan yuk langsung kita buka aja box dari si Redmi A5-nya. Oke, dia cara bukanya digeser ke samping seperti ini, bukan digeser sih, lebih tepatnya diangkat kayak gini. Dan di bagian dalamnya di sini ada keterangan Redmi juga. Di dalamnya sini langsung dihadapkan sama handphonenya, tapi kita taruh dulu di sini dan kita lihat ada apa aja di dalam paket penjualannya. Oke, di sini ada satu box lagi, dan untuk SIM tray ejectornya ditaruh di bagian samping sebelah sini ya. Ini agak unik teman-teman. Terus juga di sini dia ada, ada kabel data dan juga ada charger ya teman-teman. Di sini agak sulit untuk chargernya, sempit banget untuk ruang area terbukanya. Oke, untuk chargernya 15 watt. Terus juga di sini kita dapat kabel data USB Type A to USB Type C seperti ini. Terus juga di sini kita dapat buku panduan penggunaan dan juga ucapan terima kasih dari Redmi ataupun juga Xiaomi, dan juga di sini kita masih dapat soft case bening kayak gini teman-teman. Ya, jelly case yang modelnya seperti ini. Oke. Dan ya, cuman itu aja yang kita dapetin dari paket penjualan dari si Redmi A5-nya. Dan yuk langsung kita fokus sama handphonenya. Masih terbungkus plastik seperti ini. Dan ya, seperti yang bisa lihat di sini ada keterangan nilai jual utamanya lagi, masih ada plastik pelindungnya. Tapi sebelum itu kita kletek dulu yang di bagian sebelah sini ya teman-teman. Oke, biar lo bisa lebih jelas lagi lihat untuk desain dari handphonenya. Oke, seperti ini untuk desainnya, bodinya dibikin made seperti ini. Untuk finishingnya, materialnya ya mostly plastik, bukan mostly ya. Ini keseluruhannya plastik kecuali di bagian depannya. Ini langsung kita kletek aja. Oke, seperti ini untuk handphonenya. Kita tur dulu di bagian belakangnya. Di sini ada 2 buah kamera, dengan kamera utamanya itu ada di 32 megapiksel. Ada keterangan AI kamera, ada 1 buah LED flash di sana. Cuman yang gue suka ya teman-teman, untuk area frame kameranya ini dibikin cukup mewah ya, dibikin chrome warna emas ataupun juga warna gold kayak gini. Ini kelihatannya berasa mewah banget. Dan ini dia bodinya rata ya. Jadi untuk backdoor dan juga frame-nya dibikin rata. Jadi nggak ada jeda sama sekali antara frame dan juga backdoornya. Seperti itu teman-teman. Ada logo Redmi di sini, dan ini logo Redmi-nya sudah baru ya. Ini bukan logo Redmi yang lama, ini adalah logo Redmi yang baru ya. Kita tur lagi untuk handphonenya. Di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol power, dan juga dia berfungsi sebagai tombol fingerprint, serta di sini ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya di sini ada grill speaker di bagian atas, kayaknya dia dual stereo speaker. Terus juga di sini dia ada SIM tray-nya, yang kalau kita buka SIM tray-nya, oke, untuk SIM tray-nya dia tidak hybrid ya, artinya dia bisa menampung 2 buah nano SIM dan juga 1 buah micro SD, serta di sini ada karet pelindung warna merahnya yang kemungkinan besar harusnya dia tahan lah percikan air ataupun juga debu nih teman-teman.
Terus juga di bagian bawahnya di sini ada satu buah mikrofon ya teman-teman. Terus juga di sini ada port USB Type-C dan juga ada jack audio 3,5 mm. Tapi dia tidak ada grill speaker di bagian bawah. Artinya untuk speakernya dia posisinya ada di bagian atas. Nah, hal seperti ini sebenarnya wajar ya karena handphone ini kan harganya murah ya. Jadi untuk di bagian bawah di sini dia agak sedikit dikurangin untuk daughterboardnya. Jadi biasa di bagian sebelah sini dia ada board atau ada PCB lagi yang menampung untuk jack audio 3,5 mm, untuk USB Type-C, untuk mikrofon dan juga untuk grill speaker. Nah, untuk menghemat budget, jadinya grill speakernya ternyata ditaruh di bagian atas sebelah sini. Dan di bagian depannya di sini ada layar dengan ukuran 6,88 inci serta di sini ada satu buah kamera yang gue belum tahu dia punya resolusi di berapa megapiksel. Nanti kita bakal coba cari tahu juga ya. Dan yuk langsung kita nyalain aja handphonenya. Nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini tampilan layar pertamanya, tampilan layarnya pun juga seperti yang bisa lo lihat di layar. Untuk bezel kanan kirinya ini terbilang cukup tipis, tapi untuk bagian atas dan juga di bagian bawahnya ini emang agak sedikit lebih tebal dibandingkan dengan bezel kanan dan kirinya. Satu-satunya hal yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprintnya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya, oke, dia nggak bisa dibilang yang lambat banget, tapi bukan yang cepet banget juga teman-teman. At least lumayan lah dengan handphone dengan harga 1,1 sampai 1,2 jutaan, dia masih dikasih fingerprint di bagian samping seperti ini. Dan untuk menunya sendiri seperti yang bisa lo lihat ya, di sini bloatware-nya tidak terlalu banyak dan untuk refresh rate-nya pun juga ini lumayan tinggi, ada di 120 Hz. Nah, bloatware yang nggak begitu banyak ini ternyata setelah gue cek dia menggunakan Android 15 tapi yang Go Edition teman-teman. Jadi dia bukan menggunakan yang Xiaomi HyperOS, dia menggunakan yang Android 15 tapi yang Go Edition. Cuman yang kerennya di sini ya teman-teman, walaupun dia menggunakan Android 15 Go Edition, dia bakal mendapatkan 2 kali major update. Yang artinya paling nggak handphone ini bisa dipakai untuk 1 sampai 2 tahun ke depan nih teman-teman. Oke, seperti itu. Yuk kita lihat juga di sini untuk penyimpanannya. Ya, seperti yang bisa lo lihat di sini untuk penyimpanannya, gue belum install aplikasi apapun dari handphone yang satu ini, cuman update aja. Dan untuk penyimpanannya sendiri dari total 128 GB itu sudah kepake ada di 21 GB. Dengan aplikasinya itu ada di 3,4 GB serta untuk Android 15-nya dia di sini kemakan ada di 12 GB. Seperti itu. Yuk kita lihat juga di sini untuk detail dari kameranya ya teman-teman. Di sini menunya lumayan banyak. Ada Ultra HD, ada video, ada foto, ada portrait, ada malam hari, ada selang waktu. Oke, dia tidak ada pilihan more di sana. Yuk kita lihat juga di sini untuk kemampuan videonya. Oke, untuk kemampuan videonya di sini dia ada di 720p 30 fps ataupun juga ada di 1080p 30 fps dan aspek rasionya bisa kita gonta-ganti juga nih. Ada yang 16:9 ataupun juga yang 21:9 seperti ini. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, oke, untuk kamera depannya di sini juga sama ya, perekaman mentoknya ada di 1080p 30 fps dan ya berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Redmi A5-nya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Redmi A5. Ini gue rekam pakai tangan aja, maksudnya dipegang tangan aja, nggak pakai gimbal. Ini kebetulan gue juga lagi olahraga sepedahan aja teman-teman. Ya seperti ini, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Redmi A5-nya. Sayangnya memang untuk handphone ini perekaman maksimalnya cuma ada di 1080p 30 fps, jadi nggak ada opsi untuk di atas 30 fps. Tapi menurut gue masih suatu hal yang wajar ya, karena memang handphone ini harganya tergolong murah, antara 1,1 sampai 1,2 jutaan aja. Dan sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Redmi A5. Ini gue pegang pakai tangan aja, nggak pakai gimbal dan jalan kaki abis olahraga. Nah, untuk kondisi HDR-nya seperti yang bisa lo lihat di layar ya, kayak gini. Untuk kondisi HDR-nya ini langitnya memang terlihat lumayan biru ya teman-teman. Dan juga separasi antara warna awan dan juga warna pohon, warna langit itu
Kalau gua ngelihat langsung dari previewnya, ini emang agak sedikit keteteran sih kalau menurut gua. Tapi balik lagi ya, seperti yang gua pernah bilang juga, kalau handphone seperti ini, kameranya bisa dipakai dan bisa nangkep cahaya aja udah cukup. Jadi kalau misalkan seandainya lo adalah apa ya, kayak teman-teman kurir, teman-teman Gojek ataupun juga Grab yang lagi nganter paket terus pengen memberikan bukti kalau misalkan paketnya sudah dikirim, itu bisa nih pakai kameranya. Intinya sih seperti itu teman-teman. Dan ya, ini mikrofon bawaan juga dari si handphonenya Redmi A5. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm ya. Dipegang pakai tangan aja. Untuk kestabilannya sih sebenarnya menurut gue udah cukup lah. Menurut gue nggak yang jiter-jiter goyang-goyang banget. Ini gue nggak sambil lari-lari, cuman jalan aja. Kayaknya agak jarang juga orang bakal ngambil video sambil lari-lari ya kalau emang nggak ada sesuatu yang urgent banget. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya kemampuan kamera dari Redmi A5. Sekarang gue pengen ngasih tahu sama lo gimana sih detail spesifikasi dari Redmi A5 yang satu ini. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di layar, di sini namanya adalah Xiaomi Redmi A5 dengan resolusi layar itu ada di 1640x720p, yang artinya memang layarnya dia masih di HD aja. Walaupun SD, tapi dia ngasih refresh rate ada di 120Hz nih teman-teman. Jadi kalau misalkan lo pakai buat scrolling-scrolling, ini dia masih berasa mulus banget. Dan seperti yang bisa lo lihat juga di sini untuk RAM-nya dia cuma ada di 4 GB dan dia menggunakan sistem yang LPDDR4X, serta untuk internal storage-nya itu ada di 128 GB dengan konfigurasinya ataupun juga storage yang dipakai itu jenisnya adalah eMMC. Untuk SoC-nya ataupun juga prosesornya, Redmi A5 ini ditenagai prosesor dari Uni SoC Tiger T615 yang punya 8 inti prosesor dengan clock speed maksimal itu ada di 1,82 GHz yang terbagi menjadi dua klaster, di mana 2 kali 1,82 GHz Cortex A75 dan juga 6 kali 1,61 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Modelnya itu dia berjalan di angka 64 bit untuk arsitekturnya, sedangkan untuk fabrikasinya itu ada di 12 nanometer dengan GPU yang digunakan adalah Mali G57. Untuk sistemnya seperti ini, seperti yang bisa lo lihat. Terus juga di sini untuk screen-nya seperti yang tadi udah gue sebutkan, dia cuma ada di HD aja, tapi dia punya refresh rate ada di 120Hz. Dan untuk penyimpanannya LPDDR4X, untuk RAM-nya 4 GB bisa lo expand lagi, dan juga 128 GB untuk internal storage-nya menggunakan eMMC. Untuk kameranya dia ada di 32 megapiksel, tapi yang kebaca di sistem device info hardware ini dia ada di 8 megapiksel aja, yang artinya untuk kameranya itu dia dinaikin pakai pixel binning ya. Dan untuk kamera depannya dia di sini cuma ada satu kamera aja, yaitu di 8 megapiksel. Untuk baterainya dia memang besar banget, ada di 5200 mAh, dan fabrikasi dari prosesornya itu kan dia lumayan kecil ya, ada di 12 nanometer, harusnya itu bakal awet banget baterainya. Untuk sensornya seperti yang bisa lo lihat di sini ada accelerometer, ada sensor cahaya, ada proximity meter, dan juga ada magnetometer. Tapi sayangnya memang untuk gyroscope-nya dia tidak ada. Dan yang sayangnya juga dari handphone yang satu ini, dia belum punya NFC teman-teman. Jadi lo belum bisa menjadikan handphone ini sebagai alat untuk top up uang elektronik ataupun juga sebagai kunci akses card. Seperti itu. Dan yuk langsung kita cobain aja di sini untuk Antutu benchmark ya. Kalau lo penasaran sama Antutu benchmark ya, seperti yang bisa lo lihat di layar, dia bisa mendapatkan skor sebesar 266 ribuan poin. Sebenarnya menurut gue skor sebesar ini lumayan tinggi untuk sekelas handphone dengan harga 1,1 sampai 1,2 jutaan. Karena bukan kebanyakan sih ya, ada beberapa handphone di luar sana yang harganya itu mirip-mirip, tapi untuk skor Antutunya cuman di angka 100 sekian poin aja, 100 sekian ribuan poin aja. Tapi yang ini hampir 300 ribuan poin, 266 ribuan poin. Dan untuk storage testnya di sini gue juga sudah melakukan pengujian. Di sini kebacanya sih UFS 2 titik something ya, tapi sebenarnya dia masih menggunakan eMMC dengan speed bacanya itu ada di 280 MB per detik dan speed tulisnya itu ada di 257 MB per detik, dan dia bisa menghasilkan skor sebesar 14.898 poin. Gue belum melakukan pengujian untuk stability-nya, nanti gue bakal bikin di video reviewnya aja. Sekarang kan masih video unboxing dan juga impresi pertama aja. Dan ya udah, sekarang kita cobain juga untuk kemampuan main game, dimulai dari game yang ringan. Ini adalah game Subway Surf teman-teman. Harusnya sih game ini berjalan dengan sangat-sangat lancar. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk gamenya sebenarnya bisa berjalan sangat lancar ya. Cuman di sini kalau gue perhatiin, ini dia jalannya cuma di 60 Hz aja atau di 60 FPS aja.
Ini belum yang di atas 60 fps. Meskipun layarnya dia sudah support ke yang 120 fps, tapi menurut gue itu dia jalannya masih ada di sekitaran 60 Hz aja. Dan yuk langsung kita cobain aja sekarang untuk game yang kedua. Gue bakal main game Mobile Legends. Paling yang cukup disayangkan dari handphone yang satu ini ya teman-teman, kalau misalkan seandainya lo pengen pakai untuk main game, posisi speakernya ini cuma satu, ada di bagian atas sebelah sini, tapi posisinya ada di bagian sebelah kiri. Jadi kalau misalkan seandainya kita main game dengan posisi seperti ini, dia speakernya ketutupan sama jari kita teman-teman. Paling ya solusinya tinggal dibalik seperti ini aja, tapi kalau gue pribadi, gue kurang nyaman dengan posisi lensa kameranya ini kena di bagian tangan sebelah kanan. Jadi ya kalau misalkan kita bikin modelnya seperti ini, speakernya bakal ketutupan. Untuk grafisnya sendiri seperti yang bisa lo lihat di layar, dia untuk defaultnya dapat di angka tinggi ya, untuk frame rate-nya dapat di tinggi, maksudnya seperti itu. Dan untuk grafisnya dibikin di rendah, tapi kita bisa mentokin sampai ke super untuk frame rate-nya, dan juga untuk grafisnya bisa kita naikin ke ultra. Dan untuk garis tepinya ini dia bisa kita aktifkan, dan untuk mode HD-nya dia otomatis sudah nyala. Dan yaudah yuk langsung kita main game aja, main game Mobile Legends di Redmi A5. Nanti gue bakal balik lagi setelah kita masuk ke dalam permainannya ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pertandingannya dari game Mobile Legends di Redmi A5, dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk pingnya dia cukup kecil ya, artinya gue bisa berasumsi kalau misalkan handphone ini cukup oke kalau misalkan untuk dipakai nangkep sinyal ya, khususnya sinyal WiFi, karena di sini gue mainnya pakai jaringan WiFi yang ada di rumah dengan speed up to 50 megabit per detik. Cuman kurangnya di sini ya teman-teman, saat kita main game dengan posisi kayak gini, ini kan layarnya gue arahin ke arah kamera langsung ya. Ini gue ngeliatnya dari samping gitu, jadi layarnya agak gelap. Kalau misalkan gue lurusin seperti ini layarnya lurus teman-teman, tapi lu ngeliatnya jadi gelap gitu, jadi kurang nyaman dilihatnya. Tapi at least handphone yang satu ini masih nyaman kalau misalkan kita mau pakai untuk main game kayak gini teman-teman. Respon layarnya menurut gue cukup oke, meskipun bukan yang oke-oke banget gitu ya. Masih enak lah dipakai untuk main game tipis-tipis, khususnya kayak main game MOBA seperti ini ya. Tapi ya udah, kita nikmatin dulu aja main game di Redmi A5. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu aja report gue untuk Redmi A5 unboxing, impresi pertama, ngerasain build quality-nya kayak gimana, ngerasain kemampuan kameranya seperti apa, dan juga main game tipis-tipis. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Redmi A5 yang satu ini. Gue bakal bikin video reviewnya mungkin setelah 2 atau 3 minggu pemakaian. Pastiin aja lo udah subscribe channel gue, dan ya mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.